Cek. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh datang ke rumah Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan. GPDI Tunggul Permanu, sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena banyak yang Allah sudah perbuat dalam hidup kita. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersama ucapan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Haleluya. ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setia-Mu buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur.
Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah-Ku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada, umat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Bertahtalah di atas pujian kami. Urapan dan sukacita Roh Kudus melingkupi umat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dia Allah yang telah mati, bangkit dan hidup bagi kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Mari bersama-sama bersorak memuji Dia. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan bersama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, Amin. bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Mari kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Oh haleluya. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenangan. Serukan bersama. Dia sungguh Amin. baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik, Yesus.
kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tidak ada yang pasti keadaan kita di dunia ini, tapi kita mau percaya satu hal yang pasti, Yesus hidup dalam hidup kita. Puji Tuhan. Banyak hal tak ku tahu dalam hidup ini, banyak perkara tak ku mengerti, tapi satu hal yang aku pasti, Yesus nyata tinggal di dalam hidupku. Katakan bersama, Yesus hidup di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. hari lepas hari, Hari lepas hari, sepanjang hidup ini, mentari pagi terus berseri, memberi kemenangan, harapan yang pasti. yang pasti. Amin. Karena Yesus tinggal di dalam hidupku. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Haleluya. Banyak hal tak ku tahu dalam hidup ini, banyak perkara tak ku mengerti, Tapi satu yang pasti, tapi satu hal yang aku pasti, Yesus nyata tinggal di dalam hidup. ya Yesus hidup. Yesus hidup di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu.
Tuhan Yesus memberkati. Saya beri kesempatan pujian dari kaum wanita grup Maria untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum wanita grup Maria. Dia Allah yang begitu mengasihi kita, mencintai kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Oleh karena itu kita mau selalu ingat cintanya. Kalau kita ingat cinta Yesus, jangan mau mundur lagi. Rugi Bapak Ibu. Kita berikan persembahan buat Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Katakan sekali lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh Tuhan, kami tidak mau mundur. Tidak mau mundur lagi. Haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Sungguh tidak mau mundur lagi. 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 Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati untuk kebenaran firman Allah. Kembali Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau renungkan kasih-Nya. Kita mau ingat kembali kasih-Nya. Dan kita mau percaya bahwa kuasa-Nya nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati menebus kami. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna
kuasa-Mu memulihkan, bilur-Mu menyembuhkan. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Yeremia Nova berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa, pada saat hari ini, pada pagi hari ini, kami saat ini menyembah dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, menilik setiap hati kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan pujian kami bisa naik ke hadirat Engkau ya Tuhan saat ini. Terima kasih Yesus, ampuni kami segala dosa perkataan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadirat Engkau. Dan juga saat ini kami sebentar akan mendengarkan sabda dari firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi kami semua, jemaat-Mu yang saat ini hadir di tempat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat, roh iblis yang di tempat ini Engkau kalahkan hanya dengan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau telah memberkati kami dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda dari firman-Mu, Engkau memberkati. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri Yesus yang berkuasa di tempat ini. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya, dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan. Yang berulang tahun di bulan Maret, yang ada langsung ke depan saja ya. Ada 4, 1 Ibu Ida, 2 Saudari Sahira, 3 anak Demonik, 4 anak Marco ya. Puji Tuhan. Yang ada untuk maju ke depan, jemaat yang undang bangkit berdiri, kita akan angkat pujian bersamamu Bapa. Haleluya. Apa saiki? Bapak Yonatan kalau ada belum tertulis ya, untuk ke depan Bapak Yonatan. Haleluya. Kenanganmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur ya Tuhan pagi ini yang berulang tahun di bulan 3 di bulan Maret, yaitu yang ada Ibu Ida, baik dari Sahira, anak Demonik, anak Marco. Tuhan, Kau tolong dalam pertumbuhan kedua anak ini, juga Kau tolong Ibu Ida, baik Sahira, baik sekolahnya, baik rumah tangganya, Ibu Ida diberkati oleh Tuhan. Bapak Yonatan diberkati oleh Tuhan dalam semuanya. Yang berulang tahun pagi hari ini, kami percaya selalu berjalan bersamamu ya Bapa. Terima kasih kami lewati semuanya kalau kami hidup bersama Engkau. Dan yang berulang tahun di pagi ini sudah diberkati oleh Tuhan pekerjaannya, iman kesetiaannya, kepercayaannya tidak akan digoyahkan ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan belajar bersama-sama menyambut kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada kelebihan satu dengan yang lain. Kami mau belajar semua akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan sambut firman-Mu dan kami memberkati yang berulang tahun pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Mbak Ida, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Kita untuk menyiapkan hati untuk kita belajar kebenaran firman Allah ya. Kalau kita belajar tentu ya kita pasti bisa ya, bisa mengeterapkan
bisa juga melakukan. Pujiakan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara mau mundur? Saudara mau mundur? Tidak. Sebab pujian tadi, ya, ku ingatin Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Aku khawatir ya. Saudara mau mundur, haleluya ya. Jangan ya. Saudara mau setia, haleluya ya itu ya. Nah itu haleluya. Kita buka bersama-sama, sebelum masuk dalam perjamuan kudus, 1 Korintus. Ini mirip-mirip dengan Bapak Yesaya kerjakan hari Minggu ya, mengenai perjamuan saudara. Hampir mirip-mirip. 1 Korintus 11, 23 sampai 26 kita temukan, kita baca bersama-sama. Masih mengenai roti dan mengenai cawan atau anggur. Ambil Alkitab kita buka bersama. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya 23 sampai ayat 26 akan saya berbicara tentang Yesus mati menyelamatkan kita. Yesus mati menyelamatkan saudara dan saya. 1 Korintus 11, 23 sampai 26 kita mulai baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kau katakan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Gak mirip-mirip ya dengan Yohanes yang Bapak Yesaya hari Minggu sampaikan ya. Kalau dicuplek oleh Bapak Yesaya apa saudara? Tuhan Yesus mati, pujian kaum wanita grup Maria, Yesus mati karena dia cinta saya. Kalau kita lihat Yesus mati dimahkotai duri, lalu tertancap duri itu yaitu ke kepalanya, keluar ya, kalau firman Allah katakan keluar darah dan keluar keringat, peluh ditulis firman Allah ya, keluar keringat dan keluar darah. Yang dimahkotai di dalam tubuhnya atau kepalanya Yesus saudara bukan mahkota yang disediakan untuk saudara dan saya, beda ya. Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Yang dimahkotai di dalam kepalanya adalah mahkota duri. Sangat ya menderitalah ya. Tetapi ayat ini mengatakan dalam 23 sampai ayat 26 kita akan pelajari pelan-pelan. Yesus mati menyelamatkan saudara dan saya. Kita harus selalu mengingat akan kematiannya. Mengingat akan kematiannya, yaitu tidak lain adalah Yesus ya, di kayu salib. Kita harus mengenang kematiannya Yesus di kayu salib. Kenapa dia? Karena dia cinta saya dalam pujian kaum wanita. Kenapa? Karena dia menyintai saya, menyintai saudara. Karena dia sudah mati rela menyelamatkan saudara dan saya. Menyelamatkan dalam
ayat ini dikatakan ya, kematiannya Yesus di kayu salib dan selalu mengenang ya. Kita harus mengenang juga ya dalam pengorbanannya Yesus sampai ya ia datang yang kedua kalinya. Itu maksudnya dia datang yang kedua kali ya. Dia tulis dalam ayat tadi, sebab apa yang telah kuberikan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Kalau kita lihat ini, saudara, kita renungkan ayat dalam Korintus ini, semua mencakup akan kesengsaraan Tuhan. Ya. Roti berbicara tentang ya tubuh Kristus, ya, dan darah ya dikatakan anggur ya. Roti berbicara tubuh Kristus, anggur berbicara tentang darah Kristus yang sudah saya katakan dimahkotai, yaitu duri di kepalanya. Ya. Apa sih mau kepala ya duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus Kristus itu enggak main-main ya saudara. Duri-duri yang menancap itu apa akhirnya ya? Lulangi ya. Di kepalanya Yesus itu keluar ya darah mengalir. Itu sebabnya kita lihat di dalam ayat tadi ya bahwa Yesus sampai mengakhiri hidupnya mati di kayu salib ya. Mati di kayu salib itu yang sudah kita baca, dan kita harus mengenang akan pengorbanannya Yesus ya. Dikatakan ini digenapi oleh Yesus Kristus sendiri di kayu salib. Ini digenapi ayat ini oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di kayu salib, dan pengorbanannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau Tuhan katakan supaya umatku jangan binasa, melainkan memiliki atau beroleh hidup yang kekal. Itu semua umat manusia mendambakan, menginginkan, termasuk saudara dan saya ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat pengorbanannya Yesus yang dikerjakan oleh Yesus sendiri di kayu salib itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak ada manusia yang mati ya, yang mau ya, menyerahkan nyawanya. Yohanes katakan ya, menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya tidak ada. Kecuali Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai. Untuk apa? Untuk mbelani panjenengan lan kawula, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini perlu kita renungkan. Kalau saudara dan saya ada seperti pagi ini, saya nyalami Bu Dituriat, aku menyerahne tubuhku Om ya. Memang kita menyerahkan tubuh kita ini, tubuh kita serahkan pada Tuhan, jiwa kita juga roh kita. Jadi dua ini tidak bisa terpisahkan, rohani dan jasmani. Jasmani dan rohani. Jasmani untuk saudara dan saya duduk seperti pagi ini, kita bersyukur diberi kekuatan, diberi kesehatan. Ini harus kita syukuri ya. Pengorbanan Yesus harus kita kenang. Itu di dalam ayat tadi, dan Yesus sendiri menggenapi ya, yaitu pengorbanannya Yesus sendiri di atas kayu salib. Kayu salib adalah kayu yang sangat kasar, ya. Bukan kayu yang halus, saudara. Bukan kayu yang dipasrah halus terus dipernis indah. Kayu yang diterima oleh Yesus di salib itu kayu yang kasar, ya. Kayu yang sangat ya, dikatakan luar biasa. Membawa kehidupan Tuhan Yesus Kristus sampai mati ya. Mati tersalib, kayu yang kasar. Dan orang menghina, oh Tuhan kok mati disalib. Saudara. Yesus menerima kayu yang kasar itu ya. Tapi ada
Ayat mengatakan kayu yang kasar itu membawa mujizat. Kayu yang kasar itu membawa kuasa. Terbukti adalah Tuhan Yesus Kristus mati ada di kayu yang kasar, kayu salib yang kasar, membawa mujizat yang akhirnya saudara dan saya mendapat keselamatan. Itu tujuannya Yesus mati di kayu salib. Itu tujuannya Yesus memang dikehendaki oleh Bapa, harus mati di kayu salib. Ayat 23 dan sampai 26 yang sudah kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-26, saudara, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Jadi kita memberitakan, kalau di sini roti dan anggur ini ya, lambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus, apa saudara ya, dikatakan kita harus mengingat akan kematian dan pengorbanan Yesus, dan kita memberitakan kabar kesukaan yang dari Tuhan itu sampai Dia datang. Kalau Tuhan yang mengerjakannya, saudara dan saya yang meneruskannya. Kalau Tuhan yang sudah mengerjakannya 2000 tahun yang lalu, kita yang Tuhan yang mengerjakannya, kita yang meneruskan di dalam pelayanan, meneruskan di dalam setiap 1 bulan sekali dalam minggu pertama perjamuan, seperti yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Sudah disinggung oleh Bapak Yesaya minggu depan ya, semua gereja ya, dari gereja apapun, aliran apapun ya, sampai ke GBDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, semua minggu pertama mengadakan sakramen, yaitu perjamuan kudus. Kalau kita loncat ke 25, dikatakan demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah Yesus sendiri, darahku huruf besar. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jangan sampai kita lupakan, kita mengenang akan pengorbanan Yesus, mengenang akan kasihnya Yesus, mengenang akan pengorbanan Yesus. Kita tinggal sejenak 1 Petrus 2:24. Agak mundur ya. Kita tinggal Korintus, nanti mungkin kembali. 1 Petrus 2, kita temukan, kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ketemu semua. 1 Petrus pasal yang kedua dengan ayatnya yang ke-24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin saudara. Amin. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, ya, yang mengalami masalah problem, Tuhan sanggup menyelesaikan. Ya. Di dalam ayat ini adalah ya, ayat yang ke-24 1 Petrus 2 ini ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bagian bawah saudara ya, oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya yang mengalami sakit, yang mengalami susah apapun, kamu telah sembuh, kamu telah diberi kekuatan, kamu telah diberi kemenangan.
Yang penting satu, saudara dan saya terus memberitakan kematian Tuhan, mengenang akan kasih Tuhan. Ya. Kalau Yesus yang mengerjakan, kita mau meneruskan di dalam pelayanan, meneruskan dalam ibadah, meneruskan di dalam perjamuan seperti pagi ini, kita teruskan bersama-sama. Ya. Bukan mandek ya, pertama lalu mandek nanti bulan depan tidak diadakan, bukan ya, bukan itu ya. Terus ya, terus kita lakukan, terus kita jalankan. Kenapa ditulis 1 Petrus ini? Yesus sendirilah yang sudah memikul ya, atau menanggung dosa saudara dan saya ya, di kayu yang saya katakan tadi, di kayu yang kasar dan dimahkotai duri di kepalanya supaya kita diselamatkan dan kita mendapat mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan ya, kehidupan dan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya, untuk Bapak Ibu dan kita semuanya. Itu yang disediakan Allah. Kalau Tuhan menerima bukan mahkota kemuliaan, mahkota duri yang ditancapkan di kepalanya, tapi Tuhan rela mati, semuanya itu disediakan oleh saudara dan saya. Bukan mahkota duri lagi yang diterima oleh Yesus, tetapi Tuhan menyediakan mahkota, ya, dikatakan kehidupan dan mahkota kemuliaan ya, yang Tuhan sendiri ya, sudah sediakan untuk Bapak Ibu Saudara pada pagi ini. Inilah pemberian Yesus. Kita bersyukur, kita membawa hidup kita dan kita mensyukuri. Mensyukuri di dalam kita 1 tahun sudah kita lewati. 2024 sudah hilang, 2025 Januari, Februari sudah hilang, kita masuk sudah bulan 3 bulan Maret. Katanya ya, harus disingkat. Cek cepet ya. Cek cepet Maret, April, nanti Mei sudah kita sembahyang 10 hari. Kayak cek winginane, sembahyang 10 hari bulan Mei, kayak cek winginane. Tapi sudah mendekati. Sebab apa? Dengan singkatnya waktu sama Tuhan ya, supaya kita terus setia. Ku ingat cinta Tuhanku, jangan saudara mundur ya. Aku tidak mau mundur lagi. Aku mau mundur, jangan ya. Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak mau. Ingat cinta Tuhanku, aku tidak mau mundur lagi. Sebab Tuhan yang sudah mati memahkotai ya, duri itu diganti. Saudara dan saya menerima mahkota kemuliaan yang dijanjikan Allah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti pagi ini yang sudah dikerjakan, disediakan untuk saudara dan saya. Tinggal kita menikmati, tinggal kita menerima saja. Terakhir, ayatnya terakhir apa Om ya? Masih pengorbanan. 2 Korintus 5:21. Yesus itu suci, mulia, agung, tapi mau terima itu sengsara. Kita lihat bersama-sama 2 Korintus 5. Ada 1 saudara, ada 2. Kita baca 2. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. 1 Korintus pasalnya yang gangsal, ayat selikur. Kita baca pasal 5, 2 Korintus, bukan 1, nanti 1 Korintus tidak ada ini. 2 Korintus 5 ayat 21, 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita.
diberatnya dan kesatuan kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ambil atas. Dia huruf besar, saudara ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita. Dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu mulia, saudara ya. Tuhan Yesus Kristus itu tidak berkompromi dengan dosa. Tidak berkompromi. Yang sebenarnya yang dihukum itu, saudara, bukan Tuhan Yesus Kristus. Yang dimahkotai duri itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus Kristus. Yang dicambuk itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus Kristus. Sapa? Awake dhewe, ya. Saudara dan saya. Sebab saudara dan saya sudah melanggar perbuatan-perbuatan dosa. Tapi ayat ini dikatakan ya luar biasa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya. Dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya. Ya. Kita lihat catatan saya. Tuhan Yesus Kristus tidak kompromi dengan dosa. Apa saudara? Dikatakan bersama dalam perbuatan manusia, Yesuslah yang menanggung dosa kita. Lalu manusia termasuk saudara dan saya ya. Kita larikan kepada kita saja. Manusia termasuk saudara dan saya ya, yang ada dalam dosa-dosa saudara dan saya. Yang sebenarnya kita yang mendapat hukuman, tetapi Tuhan Yesus malah mendapat hukuman di kayu salib. Yang mendapat hukuman bukan saudara dan saya, yang mendapat hukuman malah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara baca Filipi 2 ayat yang ke-8. Mengakhiri hidupnya Yesus ya, mati terpampang di kayu salib yang kasar. Ayat 21 dikatakan Yesus yang tidak mengenal dosa sama sekali. Saya tulis Tuhan Yesus Kristus tidak berkompromi. Aku melok. Kayak apa dewe, kayak saudara ya. Anu ngene, oh ya kepengin tahu. Lah wong elek aku melok, ya jangan. Yesus ya enggak mau kompromi dengan dosa. Tapi kenapa kok mau dibuatnya menjadi dosa? Kok gelem ya Tuhan Yesus Kristus mati di salib? Kok gelem Tuhan Yesus sengsara ya? Kalau Tuhan Yesus tidak sengsara, saudara dan saya tidak akan diselamatkan. Sungguh saudara. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak mau sengsara, saudara dan saya tidak akan mendapat mahkota kehidupan, kemuliaan, keselamatan. Itu sebabnya ditulis di sini ya. Saya tulis ayat ini supaya yang mendapat hukuman kok Tuhan yo kasihan kok ndak saya sing saya berdosa ndak. Tuhan ndak petung-petung ini ya. Yang mendapat hukuman saudara ada maksud ya supaya saudara dan saya ya diselamatkan. Bukan mendapat hukuman ya seperti Yesus, tetapi kita mendapat yaitu keselamatan. Sebab Yesus mengakhirinya hidup di kayu, mati di kayu salib dan hidup dalam kemuliaan untuk menerima yang ya terbaik dalam hidup saudara dan saya. Aku juga kepingin dimahkotai duri. Tidak apa-apa. Kalau saudara mau rela mati, rela berkorban, rela yaitu sengsara seperti Yesus. Tapi sing akeh-akeh nolak ya. Awake dhewe nolak, Bapak Ibu Saudara dan saya nolak. Aku sengsara, aku kepingin mulia, kepingin ya penak ya. Semua orang kepingin penak. Tapi Yesus tidak. Sengsara yang dipikul oleh Yesus di kayu salib, di mahkotai duri. Itu sangat ya menderita. Tapi ayat ini dikatakan sangat jelas. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita.
perbuatan kita, karena saudara dan saya, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Yesus kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita akan bangkit berdiri, musik. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa dan masuk dalam sakramen perjamuan. Tinggal renungkan saja saudara. Kita tinggal renungkan saja firman Tuhan. Pujiannya Mbak Isma, telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Kita telah melihat, menikmati bukti kasih Tuhan yang abadi. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. dari atas. Haleluya. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau Kau menderita gantikanku dengan darah Yesus. dengan darah-Mu, Kau Selamatkanku. selamatkanku. Haleluya. Hidup menyenangkanku. Terlalu besar pengorbanan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan Yesus. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kita katakan terlalu mahal. Terlalu mahal Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus dosaku. Dari atas, saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara sudah diselamatkan. Kita ingat, Kau menderita gantikanku. haleluya. Kita ingat pengorbanannya Yesus. Haleluya. Selamatkanku. Ini hidup menyenangkanku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi dari atas. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku.
menyenangkanmu, terlalu besar, ku besar kasihmu Bapa. Haleluya, pengorbanan telah berikan bagiku. Terlalu banyak oh Yesus, dan kurang untuk menebus diriku. Terlalu besar kasihmu Bapa. Baca haleluya, 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 haleluya. Kita mengenang pengorbanan Yesus, kita mengenang akan kasihnya Yesus. Oh Bapa, oh Yesus, tercurah untuk menebus dirimu. Tercurah, haleluya, tercurah untuk menebus diriku. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan, dan kami tidak binasa, melainkan kami memiliki atau beroleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan kami sudah menerima karena Tuhan yang menyiapkan mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan. Kami mau hidup bersama-sama Yesus sampai Engkau datang yang kedua kali. Sampai kami nafas yang terakhir, kami bersama Engkau. Diberi kekuatan, diberi kesehatan seluruh umatmu, seluruh jemaatmu. Dari kaum kakek nenek, kaum muda-mudi remaja, anak-anak sekolah minggu, dan kaum bapak, kaum ibu. Diberi kekuatan yang baru seperti apa yang Kau firmankan. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena pelanggaran kami ya Bapa. Tuhan ampuni kami ya Bapa, menguduskan seluruh jemaat-Mu. Dan kami sudah terima berkat firman-Mu. Kami sebentar terima berkat yaitu roti dan anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus menyatu dalam kehidupan kami. Dan kami tetap mengenang akan kematian-Mu, mengingat akan pengorbanan-Mu. Hamba-Hamba yang sudah akan melayani perjamuan kudus, siapkan semua ya Bapa. Dan kami akan terima bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Dengan darah-Mu, Bapak Arinowo, Bapak Yeremianova, Bapak Jaman untuk membagikan perjamuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Atas dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu, dari atas
dengan darah-Mu. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Haleluya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Sidang jemaat sudah terima semua roti dan anggur. Kalau sudah terima, saya jemput bangkit berdiri bersama-sama. Roti taruh tangan kanan dan kita akan membaca firman Allah dan kita akan makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, kita angkat ke atas roti kita. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan pengorbanan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya kami akan makan. Haleluya. Amin. Kita makan bersama-sama dan kita kunyah betapa besar pengorbanannya Yesus. Terima kasih. Inilah pengorbanan. Inilah yang Yesus kerjakan. Taruh cawan tangan kanan kita angkat ke atas setinggi-tingginya. Haleluya. Dan kita bersyukur. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Perhatikan, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pengorbananmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pengampunanmu. Ampuni kami ya Bapa, supaya kami layak terima berkat-Mu, yaitu darah Kristus. Kami akan minum bersama-sama, menguatkan iman kami, dan lewat bilur-bilur Yesus kami mendapatkan suatu mukjizat kesembuhan ya Bapa. Kami akan minum di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami minum bersama-sama. Haleluya. Amin. Kita minum bersama. Kita mengucap syukur. Kita minum darah Kristus dan kita bersyukur. Apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus lakukan, dan apa yang Yesus itu kerjakan, kita teruskan. Kita mensyukuri akan pertolongan Tuhan, mensyukuri akan pengorbanannya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang kasar, di Bukit Golgota, di Kalvari, dan mahkota duri yang diterima, diubah, diberikan kepada saudara dan saya, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Oh haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, diberi kekuatan seluruh jemaat-Mu pada saat siang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur apa yang harus kami berikan kepadamu dan di hadapan-Mu ya Bapa. Selain hidup kami taruhkan di mezbah-Mu. Hidup kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu, terima kasih atas perjanjian-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami dan Kau menyelamatkan kami dan Kau membeli kami dengan cuma-cuma tanpa bayar supaya kami hidup di dalam kemuliaan dan kemenangan. Kami sudah bersama-sama diberkati lewat perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, gelas bisa dikumpulkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan kita kumpulkan. Ambil persembahan yang kedua, pujian Ku Menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di Dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. 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 Dia bangkit. Haleluya. 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 Dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya. 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 Dan naik Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kami serahkan persembahan jemaat-Mu siang ini, baik pertama, yang kedua, 1/10 kembalikan jemaat-Mu berdasarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada anak saya Alpius, selesai tutup dalam doa berkat. Jemaat dipersilakan duduk kembali dengan manis, bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kunaikan syukur.
Tunaikan syukurku, kami bersyukur Tuhan buat hari yang kami tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, selalu baru. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu. Haleluya. Besar setia, sekali lagi besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan-Mu ibadah awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan Kau memberkati semua seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, dari kaum kakek nenek, kaum muda remaja, kaum bapak ibu yang sudah duduk dengan manis untuk menerima kebenaran firman Allah. Supaya kami satu hal, tetap mengenang akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua ya Bapa. Diberkati seluruh jemaat yang sudah hadir, diberkati pekerjaannya jemaat-Mu, diberkati usahanya, rumah tangganya, mata pencahariannya, semua Tuhan memberkatinya. Korban-korban persembahan jemaat-Mu pun Tuhan memberkati. Lalu sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah siang ini ya Bapa. Kami pulang diberkati oleh Tuhan, diberkati lewat pujian, diberkati lewat firman Allah, diberkati lewat perjamuan kudus roti dan anggur tubuh-Mu dan darah-Mu kami tetap mengenang, dan dengan kasih-Mu kami tetap berharap, percaya kepada Engkau. Beri kekuatan kami sepanjang minggu ke depan, baik rohani maupun jasmani, baik jasmani maupun rohani bisa beraktivitas dengan baik. Itu doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagian kami bersama siang ini, Engkau mencurahkan berkat-Mu dari surga. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami. Dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Dan kami pulang bersama-sama di dalam satu nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.